Materi pertama akan dibawakan oleh saya, gambaran umum objek penelitian. Pertama ada sejarah dan perkembangan perusahaan. A. Sejarah perusahaan. Sejarah merupakan tonggak awal perjuangan untuk diingat kembali sebagai titik tolak perjalanan selanjutnya menuju perkembangan dan kemajuan. Perusahaan berdiri pada tahun 1993 yang didirikan oleh Bapak Yayat Saipullah beralamat di Kampung Talun, Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Perusahaan Gula Aren Wangunsari merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan gula aren. Perusahaan Gula Aren Wangunsari berkomitmen untuk menjadi UMKM yang berkembang dalam bidang pembuatan gula aren. Bermacam-macam variasi produk seperti gula aren semut dalam bentuk serbuk, gula aren cair dalam bentuk liquid, dan gula aren gandum. B. Visi dan misi perusahaan. Adapun visi berdirinya perusahaan Gula Aren Wangunsari adalah untuk menjadikan dan sekaligus melestarikan sumber daya alam yang bernilai sebagai usaha produksi gula aren higienis, sehat, dan beraroma khas. Adapun misi perusahaan Gula Aren Wangunsari adalah meningkatkan mutu produk gula tersebut melalui kontrol kualitas atau quality control terhadap jenis produk. Yang kedua, selalu melakukan inovasi terhadap semua aspek produk, baik dari variasi desain produk sampai model pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, melakukan pelayanan yang dapat mempermudah konsumen untuk membeli seperti memesan pesanannya melalui via telepon, sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Dan untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, perusahaan Gula Aren Wangunsari ini berusaha untuk menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, melaksanakan proses jual beli secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan konsumen. Dan yang kelima, mewujudkan suasana kekeluargaan dengan hormat menghormati. Perusahaan Gula Aren Wangunsari ini termasuk usaha yang mengalami perkembangan yang cukup bagus, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang didukung oleh beberapa tenaga kerja seperti kelompok tani Telaga Hurip dan PMKM Simanis. Hal ini juga terbukti dengan bertambahnya omset penjualan. Baik, yang selanjutnya ada C, yaitu kebijakan mutu. Perusahaan Gula Aren Wangunsari sebagai organisasi yang sedang berkembang yang bergerak dalam bidang pembuatan gula memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan sistem manajemen mutu produk yang bertujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk yang bermutu tinggi yang serta bertekad untuk mencapai suatu kondisi kerja yang aman dan nyaman serta bebas dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja atau yang dinamakan zero accidents, dengan memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan, dan standar yang berlaku. Untuk memastikan terpenuhinya komitmen tersebut, perusahaan melaksanakan program yang terfokus pada yang pertama ada peningkatan kualitas produk dan jasa melalui upaya peningkatan keterampilan, kesadaran, dan keperluan karyawan terkait dengan kualitas produk atau jasa dalam setiap proses yang ada. Kemudian yang kedua, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan atau akibat hubungan kerja, serta pencegahan pencemaran lingkungan sedini mungkin dengan meminimalisasi resiko. Kemudian yang ketiga, ada penghematan energi dan sumber daya alam. Dan yang keempat, pemenuhan larangan menggunakan zat berbahaya. Dan yang terakhir, peningkatan kecukupan sumber daya yang diperlukan serta keterlibatan pemimpin dalam segala aktivitas kegiatan bisnis organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada D, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting di mana masing-masing bagian ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari puncak pimpinan ke pimpinan lain dalam bidang tertentu di bawahnya. Dan setiap pimpinan dalam bidang tertentu ini mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada semua pekerja bawahannya dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk lebih jelasnya, struktur umum maupun keseluruhan dari perusahaan Gula Aren Wangunsari dimulai dari pemilik, kemudian koperasi, lalu karyawan, atau para petani setempat.
Kemudian yang selanjutnya ada E, yaitu waktu kerja karyawan. Perusahaan Gula Aren Wangunsari menerapkan waktu kerja dengan sistem non-shift. Untuk hari kerja, seluruh karyawan bekerja dengan sistem non-shift mempunyai hari kerja selama 7 hari dalam seminggu. Pembuatannya dilakukan pada pagi hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang atau sore hari dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Dan yang terakhir ada F, yaitu produksi. Proses pembuatan gula pada perusahaan Gula Aren Wangunsari sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari pengambilan air nira, kemudian penyaringan, kemudian dilakukan pemasokan, kemudian juga dilakukan pendinginan, dan yang terakhir pencetakan. Analisis data. Yang pertama, manajemen operasional perusahaan Gula Aren Wangunsari, yaitu dalam menjalankan manajemen operasional dalam perusahaan gula ini, pemilik perusahaan sendiri yang turun langsung untuk menentukan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, serta semua aktivitas perusahaan Gula Aren Wangunsari yang berhubungan langsung dengan proses dari bahan mentah hingga bahan jadi, serta pemasarannya. Di samping itu, perusahaan harus bisa menentukan macam-macam manajemen dan operasional. Adapun 10 keputusan manajemen operasional yang dilakukan oleh perusahaan Gula Aren Wangunsari, yaitu yang ke-1, desain produk. Menurut Heiser dan Render 2011, terdapat 10 keputusan strategis dalam manajemen operasional, yaitu desain barang dan jasa, menjelaskan apa yang diperlukan dari kegiatan operasi pada masing-masing keputusan manajemen operasi. Misalkan, desain produk biasanya menentukan batas bawah dari biaya dan batas atas dari kualitas. Penentuan strategi produk sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan agar produk yang dibuat dapat diterima atas kebutuhan konsumen. Perusahaan Gula Aren Wangunsari memutuskan untuk memilih memproduksi gula sebagai produk yang akan dibuat agar produk perusahaan gula bisa diterima oleh pasar dan konsumen. Perusahaan tersebut membuat 3 variasi produk gula yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen, seperti kopi dan pedagang minuman boba. Produk gula yang dihasilkan perusahaan tersebut menggunakan plastik vakum, botol, dan toples sebagai media pengemasan. Alasan perusahaan menggunakan plastik vakum, botol, dan toples sebagai media pengemasan adalah agar memudahkan konsumen untuk membawa atau lebih efisien dan mudah didapat. Produk gula tersebut dibentuk serbuk, liquid, dan gandu. Dimaksud untuk mempermudah dalam proses pencetakan dan penyusunan saat pengiriman ke pasar. Desain produk perusahaan tersebut sudah sesuai dengan permintaan konsumen, kopi, pedagang minuman boba, dan pedagang pasar. Penggunaan kemasan plastik vakum, toples, dan botol merupakan keputusan yang bagus karena efisiensi waktu dan penekanan biaya produksi dikarenakan harganya murah dan mudah didapat. Mutu produk perusahaan Gula Aren Wangunsari terkontrol dengan baik dikarenakan kesadaran karyawan terhadap kualitas yang dihasilkan. Baik, selanjutnya ada mutu produk. Perusahaan Gula Aren Wangunsari selalu memperhatikan kualitas pada setiap proses produksinya agar selalu sejalan dengan visi dan misi untuk meningkatkan kualitas dan menjaga serta kualitas produk. Peningkatan kualitas produk melalui upaya peningkatan keterampilan, kesadaran, dan kepedulian karyawan terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan, agar selalu menjamin mutu produk perusahaan. Ada beberapa proses diantaranya yang harus sesuai standar proses,
yaitu yang pertama pada pengelolaan gula cetak. Yang pertama, proses produksi dimulai dari penyadapan nira, pemasakan nira, pengadukan, dan pencetakan gula aren. Penyadapan nira biasanya dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore hari. Sebelum menyadap, wadah atau bambu penampung selalu diberikan sedikit air kapur pada dasar wadahnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas mikroorganisme yang dapat merusak kandungan nira. Selanjutnya, nira hasil sadapan pada pagi hari disaring dengan sapu ijuk dari pohon nira. Kemudian dituang di kuali dan dimasak hingga matang agar jadi gula cetak setengah jadi. Kemudian disimpan hingga sore hari. Selanjutnya, nira hasil sadapan di sore hari dicampurkan dengan nila setengah jadi hasil sadapan pagi. Kemudian dimasak secara bersamaan. Tujuan pemasakan nira hasil sadapan pagi untuk menjaga daya tahan. Saat proses pemanasan, nira mengeluarkan buih yang berwarna putih dan seringkali menguap. Agar luapan tidak tumpah, perlu dilakukan pengadukan dan penambahan santan kelapa atau minyak kelapa 1 sendok makan per 2 liter air nira. Buih yang muncul menandakan sangat jenuh. Saat itu, nira perlu diaduk terus-menerus sampai menjadi pekat atau kental, berwarna kecoklatan. Setelah itu, pemanasan dihentikan. Saat penghentian dapat ditandai dengan larutan nila panas diteteskan dalam air dingin. Jika tetesan tersebut mengental, berarti pemanasan dihentikan. Pemanasan berlangsung selama kisaran 3-4 jam. Selanjutnya dilakukan pencetakan dengan menuangkan larutan pekat ke dalam cetakan yang sudah dibersihkan dan diberikan sedikit air kapur agar mudah dilepas. Yang kedua ada pada pengelolaan gula semut. Pengelolaan gula semut hampir sama dengan gula cetak. Pengelolaan gula semut lebih lama dari gula cetak. Setelah nira berubah menjadi pekat, kuali diturunkan dari tungku. Kemudian diaduk dengan pengaduk berbentuk garpu secara perlahan sampai terjadi pengkristalan. Setelah itu, diadukkan dan dipercepat sambil menekan larutan sampai menjadi serbuk kasar. Setelah menjadi serbuk kasar, serbuk gula semut selanjutnya diayak dengan saringan untuk memperoleh ukuran yang seragam. Kadar air yang telah dihasilkan sampai proses ini sekitar 5%. Untuk menurunkan kadar air sampai 3%, perlu dilakukan penjemuran dengan panas matahari. Setelah itu, gula nira siap dikemas dan dalam kantong plastik atau kertas. Perancangan proses produksi dibuat sudah runtut, sehingga kegagalan dalam proses pembuatan produk gula dapat diminimalisir. Persediaan bahan dan barang tertata untuk menunjang kesuksesannya penjadwalan produksi. Integritas sumber daya manusia dioptimalkan untuk menyelesaikan jadwal agar order tepat waktu. Pemeliharaan mesin dan alat kerja yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan produksi. Adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kelompok kami teliti, bahwasanya perusahaan telah menerapkan keputusan strategis manajemen operasional dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 1. Desain produk yang jelas dengan menentukan produk gula yang akan dipasarkan. Yang kedua, perusahaan gula memiliki mutu yang sederhana untuk kontaminan makro dan teridentifikasi secara visual. Yang ketiga, prosedur proses sederhana, tidak memerlukan keterampilan yang khusus dan kompetisi yang tinggi. 4. Memanfaatkan tata letak, telah memperhatikan alur proses sehingga mampu melancarkan kegiatan produksi karena mudah akses barang, bahan, dan informasi. Yang kelima, deskripsi tugas yang sederhana membuat sumber daya manusia memahami dan mampu melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang keenam, manajemen rantai pasok bergantung pada atau supplier dan 2 tipe konsumen kopi dan pedagang minuman boba. Yang ketujuh, penjadwalan produksi yang berjalan sesuai kebiasaan. Yang kedelapan, memelihara alat dan tempat kerja yang dilakukan secara mandiri.
Kemudian ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu desain produk tidak berubah-ubah sesuai permintaan konsumen. Produksi masih alami sehingga memiliki aroma yang khas dan tahan lama. Kemudian kekurangannya adalah dengan menggunakan proses pengeringan alami dengan sinar matahari, sehingga ketika musim hujan, perusahaan kesulitan dalam pengeringan. Selanjutnya adalah beberapa dokumen